Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pension ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kami rancang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta rekan saya terlebih dahulu. Nama saya Deshita Nuraida Fitri, dan ada teman saya Nurjana Hilwani. Pension merupakan platform digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat tinggal sewaan atau biasa disebut kosan. Pencarian melalui aplikasi tentunya lebih nyaman dan hemat waktu maupun biaya. Secara sederhana, pensiun juga bekerja sebagai jembatan untuk menghubungkan para pencari kosan dengan para penyedianya. Dengan mengunjungi, menggunakan, mengakses, atau mendaftarkan diri Anda pada platform kami, maka Anda dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui seluruh isi yang tertuang dalam syarat dan ketentuan. Bisnis dari aplikasi kami adalah pada era digital ini ternyata masih banyak penggunaan kertas maupun spanduk yang dibuat oleh pemilik kos dalam mempromosikan kos mereka. Metode ini tentunya dianggap kurang efisien karena membutuhkan banyak biaya, waktu, maupun dan energi. Tentunya para pencari kos ingin mendapatkan informasi yang lebih cepat, terutama untuk para mahasiswa perantau yang sedang berkuliah. Business requirement dari aplikasi kami, pertama ada functional requirement. Calon penyewa kos dapat mencari kosan sesuai dengan daerah yang diinginkan. Calon penyewa kos dapat menemukan kosan dengan harga dan fasilitas yang sesuai melalui fitur yang disediakan, yaitu kos umum, pria atau wanita, jarak, harga, dan fasilitas. Calon penyewa kos juga dapat menghubungi pemilik kos melalui aplikasi. Calon penyewa kos dapat mengetahui informasi terkait kos yang dipilih melalui notifikasi. Calon penyewa kos dapat melakukan pembayaran di aplikasi pensiun dengan metode transfer. Kemudian ada pemilik kos dapat mengiklankan kosannya pada pensiun, pemilik kos dapat memasukkan kriteria kos, pemilik kos dapat berkomunikasi dengan calon penyewa melalui aplikasi, kemudian pemilik kos juga dapat mengetahui informasi pembayaran atau penyewaan melalui aplikasi. Yang kedua ada non-functional requirement. Pertama ada operational requirement. Aplikasi dapat digunakan pada sistem operasi Android dan iOS. Aplikasi dapat diakses pada 24 jam. Sistem dapat melakukan backup secara harian, serta aplikasi dapat menyesuaikan ukuran layar pada device. Yang selanjutnya ada performance requirement. Yang pertama, aplikasi dapat memberikan informasi melalui notifikasi pada layar handphone. Selanjutnya, proses pencarian berdasarkan kategori terhitung cepat. Kemudian proses pembayaran berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, aplikasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada security requirement, hanya pengguna yang telah melakukan verifikasi yang dapat memesan dan melakukan pembayaran, serta hanya pemilik kos yang dapat mengedit halaman pada iklan kos. Yang terakhir ada usability requirement, aplikasi mudah digunakan serta user-friendly. Selanjutnya ada business value. Yang pertama intangible. Pada intangible ini, yang pertama adalah kepuasan pengguna aplikasi akan meningkat karena mengetahui informasi terkait pencarian kos yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, menyediakan fitur yang dapat memfilter kos sesuai dengan kebutuhan penyewa. Yang ketiga, pengguna dapat merasa aman dan nyaman saat melakukan pembayaran menggunakan pensiun. Selanjutnya ada tangible. Pertama, mengurangi biaya pengiklanan sebesar 40%, menaikkan keuntungan pada pemilik kos sebanyak 50%. Ketiga, aplikasi kami juga menggunakan penyimpanan yang kecil, kurang lebih hanya 2% penyimpanan yang dipakai. Yang terakhir, tidak memerlukan banyak kuota internet. Special issue dari aplikasi kami, pertama, aplikasi hanya bisa dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Android dan iOS. Aplikasi tidak bisa diakses melalui website ataupun desktop. Dan jika terjadi error pada bank yang digunakan, maka proses pembayaran akan terhambat. Selanjutnya ada sistem analisis dokumen yang akan dijelaskan oleh Nurjana Hilwani. Baik, terima kasih Deshita. Di sini saya akan mempresentasikan dari tabel data, analisis data, dan informasi. Untuk informasi pertama terdapat user pensiun yang berisi sumber data, nama, alamat, nomor telepon, email, username, password, foto, dan jenis kelamin. Untuk pemilik kos memiliki sumber data, nama pemilik kos, email pemilik kos, alamat, jenis kelamin pemilik kos, serta nomor telepon. Untuk fasilitas kamar kos terdapat data jumlah kamar mandi, data kasur, data lemari dan meja, data adanya AC, data ukuran kamar, dan data stok kamar. Untuk informasi fasilitas kos terdapat data nama kos, tipe kamar kos, data internet atau wifi, data tempat parkir, data lokasi, data harga, data kos berdasarkan gender. Untuk pembayaran kos, terdapat informasi nama, nama kos, nominal pembayaran, dan kode transaksi. Untuk informasi pengiklanan, terdapat data nama kos, foto kos, fasilitas, alamat, serta harga yang akan tertera pada kos.
Selanjutnya terdapat tabel analisis aktor. Untuk aktor pertama yaitu penyewa kos. Di sini sebagai pengguna dari aplikasi pensiun serta merupakan orang yang mencari kos. Lalu untuk pemilik kos merupakan pemilik kos yang akan mengiklankan serta menyewakan kos atau kontrakannya di aplikasi pensiun. Serta aktor yang terakhir yaitu admin, pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user serta pengaturan privilege. Selanjutnya di sini terdapat matriks kewenangan data dan informasi yang berisi penyewa kos, informasi dari user pensiun, di sini berisi data-data nama, alamat, nomor telepon, email, username, password, foto, dan jenis kelamin. Untuk kewenangannya di sini pengguna dapat melakukan pembuatan, membaca, update, dan menghapus. Untuk penyewa kos dan informasinya di sini fasilitas kamar kos, data yang terdapat yaitu data jumlah kamar mandi, data kasur, data lemari dan meja, data adanya AC, data ukuran kamar, dan data stok kamar di sini memiliki kewenangan yang mana hanya dapat membaca. Untuk aktor penyewa kos berupa informasi dari fasilitas kos yang berisi data nama kos, tipe kamar kos, data internet atau wifi, data tempat parkir, data lokasi, data harga, dan data kos berdasarkan gender. Di sini kewenangan yang dimiliki berupa membaca. Lalu untuk aktor penyewa kos di sini berisi informasi dari pembayaran kos yang berisi data-data nama kos, nominal pembayaran, serta kode transaksi. Di sini kewenangan yang dapat dilakukan yaitu membuat lalu membacanya. Untuk aktor pemilik kos, di sini informasi yang didapat berupa pemilik kos, serta data-datanya berupa nama pemilik kos, email pemilik kos, alamat. Di sini kewenangan yang mereka miliki berupa membuat, membaca, lalu mengupdate, dan menghapus dari informasi-informasi tersebut. Selanjutnya, di sini pemilik kos berisi informasi fasilitas kamar kos dan data-data jumlah kamar mandi, data kasur, data lemari dan meja, data adanya AC, data ukuran kamar, data stok dan kamar. Di sini pemilik kos dapat melakukan update, membuat, membaca, lalu menghapus. Untuk user pemilik kos di sini informasinya berupa fasilitas kos, berupa data-data nama kos, tipe kamar kos, data internet atau wifi, data tempat parkir, data lokasi, data harga, dan data kos berdasarkan gender. Di sini user pemilik kos dapat melakukan membuat, mengupdate, lalu membaca dan menghapusnya. Untuk user pemilik kos di sini informasi pembayaran kos berupa data-data nama kos, nominal pembayaran, dan kode transaksi. Di sini kewenangan yang mereka miliki hanyalah membaca. Untuk user pemilik kos, di sini juga terdapat informasi pengiklanan yang berisi data-data, nama kos, foto kos, fasilitas, alamat, serta harga yang akan tertera. Di sini kewenangan yang dimiliki oleh pemilik kos berupa membuat lalu mendelete-nya. Untuk user terakhir di sini admin. Admin memiliki informasi mengelola aplikasi. Dan di sini data-data yang dimiliki berupa semua data. Kewenangan yang dimiliki oleh admin di mana admin dapat membuat, menghapus, mengupdate, dan membacanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Desyita Nuraida Fitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan working prototype dari Pension. Ini merupakan halaman utama dari Pension. Di sini ada tombol sign up dan tombol login. Tombol sign up itu digunakan untuk membuat akun, sedangkan tombol login digunakan untuk masuk bagi yang sudah memiliki akun sebelumnya. Jadi kita coba tombol sign up. Di sini ada pilihan pemilik dan penyewa. Kita coba sebagai penyewa dulu. Di sini ada form yang harus diisi oleh penyewa sebelum masuk ke pensiun. Ada nama, email, nomor handphone. Di sini ada tanggal lahir, ada month, day, sama year. Ada jenis kelamin dan password. Jika sudah, bisa diklik daftar. Oke, selanjutnya ini merupakan tampilan halaman utama dari aplikasi kami. Ini ada beberapa iklan dari beberapa kos juga. Selanjutnya ini ada kosan-kosan yang dekat jaraknya dari pengguna. Kemudian di atas ini merupakan tombol search, dan di kanan atas ini merupakan tombol notifikasi. Nah, ini merupakan tampilan dari notifikasi kami. Oke, kita coba dulu dari yang tombol search di atas ini. Nah, di bagian search ini ada tombol filter. Tombol filter ini digunakan untuk memfilter beberapa fasilitas yang telah kami sediakan. Kita bisa buka. Nah,
Di filter ini ada jenis kos, jarak, fasilitas, dan harga. Kita coba di jenis kos. Terdapat jenis kos putra, putri, atau campur. Coba kita pilih yang putri. Nah, ini merupakan hasil dari filterisasi kosan putri yang berada di dekatnya. Tuh, ininya udah kosan putri semua di sini. Terus kita coba pencet. Nah, ketika kita pencet kosan tersebut, maka akan tampil data lengkap dari kosan tersebut. Ada nama kosan, ada alamatnya, terus ada rating juga, bahkan hingga harga. Kemudian kalau kita pencet tombol fasilitas di sini, ini merupakan fasilitas yang ada di dalam kosan tersebut. Kemudian kalau alamat, ini merupakan satu fitur yang bisa mengukur jarak antara tempat kalian berada dengan jarak kosannya. Kemudian kalau kontak, nah ini merupakan penghubung untuk beralih ke WhatsApp, Instagram, ataupun website dari kosan tersebut jika ada. Kemudian kita bisa next ke fitur pesan. Pesan atau message ini digunakan untuk berkomunikasi antara penyewa dan pemilik, begitupun sebaliknya. Jadi, ini merupakan tampilan dari fitur message atau pesan kami. Kemudian kalau dipencet, ini akan seperti ini di halaman pesannya. Kemudian kita beralih ke fitur user. Fitur user ini digunakan untuk melihat atau mengubah profil dari user. Nah, sebelum masuk ke fitur user, kita diharuskan untuk memverifikasi diri terlebih dahulu, apakah Anda itu sebagai pemilik atau penyewa. Kita coba sebagai penyewa dulu. Diisi data dirinya seperti nama, password, dan confirm password untuk keamanan. Kemudian masuk. Nah, ketika sudah masuk, di sini ada foto profil dari user, kemudian ada nama dan jenis kelamin dari user. Nah, di sini terdapat tombol pembayaran, pengaturan, serta keluar. Kita coba pembayaran dulu. Nah, pada pembayaran ini adalah fitur yang spesial dari penyewa. Jadi di sini kita bisa pilih bank, kita pilih misalkan Mandiri, kemudian kita bisa masukkan nama kos, kemudian kita bisa masukkan nominal pembayaran. Jika sudah lengkap, kita klik next. Nah, ini merupakan form validasi dari aplikasi Passion sebelum melakukan pembayaran. Di sini penyewa dimohon untuk mengecek terlebih dahulu seperti nama kosnya betul atau tidak, nama pemilik kosnya betul atau tidak, terus nama penyewa, pilihan bank, nominalnya betul atau tidak. Jika betul dan sudah yakin, silakan masukkan password pembayaran. Jika sudah, bisa klik next atau lanjutkan. Nah, ini merupakan bukti kalau pembayaran itu berhasil, dan bukti ini bisa langsung dikirimkan ke pemilik kos. Bisa ditutup aja. Udah, selanjutnya kita coba ke pengaturan. Di pengaturan ini ada password, nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, beserta dengan foto profilnya, itu bisa diubah semua di sini. Tinggal dipencet aja, kemudian dipencet mana yang mau diubah, dipilih. Di sini ada gambar profil, ubah email, ubah password, ganti nomor telepon. Silakan dipilih. Jika sudah dipilih, bisa klik tombol update yang ada di bawah, update. Dan nanti dengan demikian, maka profil akan terupdate dengan sendirinya. Kemudian di sini ada fitur keluar atau logout. Sebelum keluar atau logout, di sini kami mengirimkan form validasi terlebih dahulu apakah penyewa atau pengguna dari aplikasi kami yakin ingin keluar dari aplikasi kami. Jika tidak, maka aplikasi akan kembali ke tampilan home. Tapi jika yakin, maka aplikasi akan memunculkan notifikasi seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi kami, dan ucapan selamat tinggal. Oke, next kita beralih coba login sebagai pemilik. Di sini langsung ke user aja ya, karena untuk selebihnya tuh sama, yang membedakan adalah fitur yang ada di user profile. Kemudian kita alihkan dari penyewa tadi, kita alihkan ke pemilik. Sama, pemilik juga harus memverifikasi dirinya terlebih dahulu. Di sini sama ada nama, password, dan confirm your password. Kemudian masuk. Nah, kalau pemilik kos itu di sini masih ada foto profil, kemudian ada nama serta nama kos yang dimilikinya. Nah, untuk fitur ada pengiklanan, pengaturan, dan keluar. Nah, fitur pengiklanan ini merupakan fitur yang spesial yang dimiliki oleh pemilik.
Jadi, pembeda di antara pemilik dan penyewa adalah fitur pengiklanan dan pembayaran. Fitur pengiklanan hanya dapat diakses oleh pemilik, sedangkan fitur pembayaran itu hanya dapat diakses oleh user. Kita coba di fitur pengiklanan. Nah, ini, adalah form yang harus diisi nantinya untuk mengiklankan kos kalian. Kita pilih nama kos dulu. Nah, di sini bisa ditulis nama kosnya. Setelah ditulis, bisa klik next, terus, masukkan foto kosannya, pilih foto, terus klik next. Nah, ini merupakan form untuk mengisi fasilitas-fasilitas yang ada di kos, seperti kamar mandi, dapur, WiFi, jenis kos, dan fasilitas tambahan lainnya harap diisi selengkap mungkin. Kemudian klik next. Nah, ini merupakan alamat yang harus diisi oleh, pemilik. Alamat ini harus diisi secara lengkap dan rinci. Jika sudah, bisa klik next. Ini merupakan form untuk harga. Harga yang ditulis di sini merupakan harga per bulan, untuk kos. Kemudian klik next. Nah, jika sudah maka akan, tertera notifikasi seperti ini, iklan kosanmu akan segera diposting. Kita bisa klik aja selesai. Jika sudah selesai pengiklanannya, maka iklan nantinya akan ditampilkan di halaman home depan. Kemudian, di sini ada fitur pengaturan. Untuk fitur pengaturan masih sama, ada password, nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir. Kita bisa ubah profile, masih sama seperti sebelumnya. Di sini kalian bisa mengubah, gambar profile, ubah email, ubah password, dan ganti nomor telepon. Jika sudah diubah, bisa langsung aja di-update, maka nantinya akan terupdate dengan otomatis. Kemudian ada fitur keluar, masih sama, kami akan mengirimkan form validasi kepada kepada pemilik untuk, meyakinkan apakah mereka yakin untuk keluar dari aplikasi kami atau tidak. Jika tidak, masih sama, mereka akan kembali ke home, tapi jika yakin jika yakin, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Baik, itu merupakan, mmm, working prototype dari kelompok kami. Selanjutnya, ada spesifikasi yang akan dibacakan oleh Nurjana Hilwani. Kepada Nurjana Hilwani, saya persilakan. Baik, di sini terdapat tampilan fisikal arsitektur layer design. Di sebelah kiri terdapat spesifikasi server, di mana spesifikasi server sistem operasi diharapkan LB server, Red Hat, Enterprise Linux, dan aplikasi server diharapkan RH5, serta database server diharapkan Oracle Enterprise Linux. Untuk spesifikasi hardware diharapkan LB server, CPU quad-core generasi 3, RAM 16 GB, dan hard disk 300 GB. Untuk aplikasi server sama seperti LB server sebelumnya, yang dimana CPU quad-core generasi 3, RAM 16 GB, serta hard disk 500 GB. Untuk DB server sama seperti sebelumnya, namun hanya berbeda di RAM sebesar 32 GB dan hard disk 1 TB. Untuk spesifikasi software, terdapat LB server diharapkan FSI LB, lalu aplikasi server diharapkan aplikasi Tomcat Java, dan database server diharapkan Oracle 11G R2. Lalu di sebelah kanan kita terdapat spesifikasi klien, yang dimana spesifikasi sistem operasi pada device klien diharapkan Android dan iOS. Lalu untuk spesifikasi hardware pada device klien diharapkan 4 GB untuk RAM, lalu 64 GB untuk ROM. Serta di sini terdapat spesifikasi software, diharapkan device klien memiliki Play Store dan App Store. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.